Pagi cerah di lereng Gunung Ijen, Bondowoso, terasa istimewa. Udara segar dan aroma kopi yang menguar dari kebun-kebun di kaki gunung menambah semangat para petani dan warga sekitar. Di tengah keindahan alam yang menenangkan, suasana pagi itu berbeda dari biasanya. Ada harapan dan antusiasme yang terasa di udara. Para petani kopi berkumpul, menanti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka berdiri di antara barisan pohon kopi yang telah menjadi sumber penghidupan turun-temurun, menanti momen bersejarah yang jarang terjadi di desa mereka. Kunjungan ini bukan sekadar seremoni. Ini kesempatan langka bagi petani menyampaikan langsung keluh kesah mereka. Biasanya, suara mereka hanya terdengar di antara sesama petani. Namun hari ini, mereka bisa bicara di hadapan pemimpin negeri. Gibran, didampingi Gubernur Khofifah dan pejabat lain, duduk bersama petani di perkebunan Java Coffee Estate PT PN3 dan area PMO Kopi Perhutani. Mereka tidak hanya mendengar, tapi juga merasakan langsung denyut kehidupan petani kopi di Bondowoso. Dialog berlangsung hangat, tanpa jarak antara pemimpin dan rakyat. Suasana penuh keakraban, di mana tawa dan cerita mengalir begitu saja, mencairkan kekakuan yang sempat terasa di awal pertemuan. Para petani, awalnya canggung, mulai berani bicara tentang perjuangan menjaga kualitas kopi Bondowoso di tengah keterbatasan. Mereka menceritakan tantangan menghadapi perubahan cuaca, harga pupuk yang naik, hingga harapan agar kopi Bondowoso semakin dikenal dunia. Kunjungan ini menegaskan perhatian pemerintah pusat pada komoditas unggulan daerah. Pemerintah ingin memastikan bahwa kopi Bondowoso tetap menjadi kebanggaan nasional dan mampu bersaing di pasar global. Kopi Ijen Bondowoso bukan sekadar produk, tapi identitas dan kebanggaan yang telah menembus pasar internasional. Setiap biji kopi yang dihasilkan adalah hasil kerja keras, dedikasi, dan cinta para petani terhadap tanah kelahiran mereka. Gibran ingin menunjukkan bahwa pemerintah peduli dan siap mendukung para petani. Ia mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap aspirasi, dan berjanji akan membawa suara petani ke tingkat nasional. Dialog ini menjadi jembatan harapan, menghubungkan aspirasi petani dengan kebijakan pemerintah. Semoga pertemuan ini menjadi awal perubahan nyata bagi masa depan kopi Bondowoso dan kesejahteraan para petaninya. Salah satu isu paling mendesak yang dihadapi para petani kopi di Bondowoso saat ini adalah harga pupuk non-subsidi yang terus meroket tanpa kendali. Kenaikan harga ini terjadi dalam waktu singkat, membuat para petani semakin tertekan dan khawatir akan masa depan usaha mereka. Kini, harga pupuk bisa mencapai hingga Rp500.000 per sak, angka yang sangat memberatkan bagi petani kecil. Banyak dari mereka harus memutar otak, bahkan berhutang, demi bisa membeli pupuk yang sangat dibutuhkan untuk tanaman kopi mereka. Agus Suprapto, salah satu perwakilan petani, mengungkapkan betapa beratnya beban ini, terutama bagi mereka yang bermodal terbatas. Ia menuturkan, banyak petani yang terpaksa mengurangi dosis pemupukan atau bahkan tidak memupuk sama sekali karena keterbatasan dana. Akibatnya, tanpa pupuk berkualitas, produktivitas dan mutu kopi menurun drastis. Tanaman menjadi kurang subur, buah kopi yang dihasilkan pun tidak maksimal. Sementara itu, biaya produksi lain seperti tenaga kerja dan perawatan lahan juga terus meningkat, menambah beban petani. Program pupuk bersubsidi yang diharapkan menjadi solusi, seringkali tidak mencukupi atau bahkan tidak tepat sasaran. Banyak petani yang tidak kebagian jatah, sehingga terpaksa membeli pupuk mahal di pasar bebas, meski dengan risiko keuangan yang besar. Para petani berharap pemerintah segera menambah kuota subsidi dan mengendalikan harga pupuk non-subsidi. Mereka juga meminta adanya pengawasan distribusi, agar pupuk benar-benar sampai ke tangan petani yang membutuhkan. Masalah pupuk ini bukan sekadar soal ekonomi, tapi juga menyangkut keberlanjutan pertanian kopi di Bondowoso. Jika tidak segera diatasi, dikhawatirkan akan berdampak pada kelangsungan usaha tani kopi di masa depan. Jika biaya produksi terus tinggi dan hasil panen menurun, generasi muda akan semakin enggan melanjutkan usaha tani. Banyak yang memilih mencari pekerjaan lain di kota, meninggalkan lahan kopi yang sudah diwariskan turun-temurun. Permintaan menurunkan harga pupuk bukan hanya soal keuntungan, tapi juga permohonan untuk menjaga masa depan kopi Bondowoso. Petani ingin tetap bisa bertahan dan berkontribusi pada perekonomian daerah. Pada akhirnya, para petani hanya menginginkan kondisi yang adil dan dukungan nyata, agar mereka bisa terus menghasilkan kopi terbaik untuk Indonesia dan dunia.
Selain pupuk, petani Bondowoso juga menyimpan harapan besar untuk masa depan mereka. Mereka ingin akses pasar yang lebih luas dan adil, agar hasil panen yang telah mereka rawat dengan penuh kerja keras bisa dihargai dengan layak. Selama ini, petani kopi di Bondowoso masih menghadapi tantangan besar dalam memasarkan hasil panen mereka. Selama bertahun-tahun, mereka bergantung pada tengkulak yang seringkali menekan harga, sehingga keuntungan yang didapat petani sangat minim. Ketergantungan ini membuat posisi tawar petani lemah dan sulit berkembang. Karena itu, para petani sangat ingin terhubung langsung dengan pembeli akhir, seperti eksportir, roastery, atau pemilik kafe, agar mereka bisa mendapatkan harga yang lebih baik dan adil. Dengan begitu, mereka bisa lebih sejahtera dan mandiri. Namun, untuk bisa bersaing di pasar yang lebih luas, mereka membutuhkan modal tambahan dan alat pengolahan pasca panen yang lebih modern. Peralatan ini sangat penting agar kualitas kopi yang dihasilkan bisa memenuhi standar pasar nasional maupun internasional. Skema kredit usaha berbunga ringan dan bantuan alat dari pemerintah atau lembaga keuangan sangat diharapkan. Dengan adanya dukungan ini, petani bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen mereka. Aspirasi ini menunjukkan bahwa para petani memiliki visi yang jauh ke depan. Mereka tidak ingin hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi juga ingin menjadi pelaku usaha yang berdaulat atas produknya sendiri, bahkan mampu mengemas dan memasarkan kopi dengan merek mereka sendiri. Mereka ingin naik kelas, terlibat aktif dalam seluruh rantai nilai kopi, mulai dari kebun hingga cangkir kopi yang dinikmati konsumen. Dengan begitu, nilai tambah dari kopi yang mereka hasilkan bisa dirasakan langsung oleh petani. Permintaan utama mereka adalah pemberdayaan yang berkelanjutan, bukan sekadar bantuan sesaat. Dengan dukungan yang tepat, petani Bondowoso yakin bisa menjadi pelaku utama dalam industri kopi Indonesia. Di tengah tantangan, muncul harapan dari inisiatif petani muda, Febri Haji, yang menggagas Koperasi Merah Putih. Koperasi ini bertujuan memperkuat posisi tawar petani, memotong rantai tengkulak, dan melakukan negosiasi harga langsung dengan pembeli besar. Koperasi juga menjadi pusat pengolahan dan standarisasi kualitas kopi. Selain urusan jual-beli, koperasi menjadi wadah berbagi pengetahuan dan inovasi. Melalui koperasi, petani bisa mengakses pelatihan dan program pemerintah. Inisiatif ini menandai perubahan, petani kini proaktif mencari solusi bersama. Mereka hanya butuh sedikit dukungan untuk menjadikan koperasi sebagai kekuatan ekonomi baru Bondowoso. Mendengar keluhan petani, Wapres Gibran merespons cepat dan konkret. Ia berjanji membawa isu pupuk ke rapat tingkat menteri dan mencari solusi segera. Gibran juga mencatat kebutuhan bibit unggul dan perbaikan pengairan, 3 fondasi utama pertanian produktif. Ia akan berkoordinasi dengan kementerian terkait agar masalah ini mendapat perhatian serius. Komitmen Gibran menumbuhkan optimisme di kalangan petani. Janji yang disampaikan langsung di hadapan petani menjadi pengakuan penting. Kehadiran pejabat terkait menandakan tindak lanjut akan melibatkan sinergi lintas sektor. Janji Gibran membuka jalan kolaborasi baru antara pemerintah dan petani. Selain janji solusi, Gibran mengajak petani fokus pada peningkatan kualitas dan produktivitas kopi. Pemerintah menyiapkan roadmap pengembangan kopi nasional dan program pendampingan. Petani didorong mengikuti program ini untuk meningkatkan standar produk. Kualitas adalah kunci memenangkan pasar global dan mendapatkan harga lebih baik. Pemerintah akan membuka akses pasar, tapi produk berkualitaslah yang menentukan keberhasilan. Gibran menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah menyediakan fasilitas, petani meningkatkan kapasitas diri. Bersama mereka bisa membawa kopi Bondowoso ke panggung dunia. Wapres Gibran tak hanya berdialog, tapi juga terjun langsung memetik kopi bersama petani. Ia ikut proses sortasi dan mencicipi kopi ijen di lokasi, memuji kualitas dan keamanannya bagi penderita asam lambung. Gestur ini jadi promosi efektif, meningkatkan citra kopi Bondowoso. Dukungan pemimpin negara memberi semangat dan kebanggaan bagi petani. Apresiasi ini mengingatkan pentingnya menghargai produk lokal dan kerja keras petani. Dukungan pemerintah bukan hanya kebijakan, tapi juga kebanggaan pada produk dalam negeri. Momen ini diharapkan menginspirasi masyarakat untuk mencintai kopi Indonesia. Permintaan meningkat, posisi tawar petani pun menguat.
Komitmen pemerintah diwujudkan lewat program nyata, seperti Project Management Office Kopi dan Kakao Nusantara. Petani mendapat pendampingan teknis langsung di kebun, meningkatkan produktivitas dan praktik berkelanjutan. Bantuan sosial juga diberikan, seperti paket sembako dan ternak kambing yang bermanfaat untuk ekonomi keluarga petani. Pemerintah mendukung pemberdayaan ekonomi keluarga, terutama perempuan, lewat program PNM Mekar. Ribuan perempuan prasejahtera di Bondowoso telah diberdayakan, banyak di antaranya istri petani. Gibran mendorong mereka naik kelas, dari usaha mikro ke UMKM mandiri. Pendekatan holistik ini memperkuat ketahanan ekonomi petani dari berbagai sisi. Kunjungan Wapres Gibran menyalakan kembali harapan petani kopi Bondowoso. Dialog terbuka, janji konkret, dan pesan membangun memberi energi baru menghadapi masa depan. Kini, bola ada di tangan pemerintah untuk merealisasikan komitmen, terutama soal pupuk, modal, dan bibit. Petani juga membuktikan kemandirian lewat inisiatif koperasi. Kolaborasi pemerintah dan petani jadi kunci masa depan kopi Bondowoso. Sinergi ini akan mengangkat kopi Bondowoso ke level premium dunia. Secangkir kopi adalah simbol kerja keras dan harapan ribuan keluarga petani. Masa depan kopi Bondowoso kini penuh harapan dan peluang baru.